Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau memiliki sumber daya alam yang melimpah, mulai dari biji bauksit, batu granit, hingga pasir. Dulunya banyak pengusaha dan investor papan atas yang melirik daerah ini. Sebelum ada larangan tambang bauksit dan pasir, baik darat dan laut, daerah ini menjadi ladang bisnis para pengusaha tambang. Namun setelah ada larangan, satu persatu perusahaan gulung tikar dan pindah ke tempat lain. Meski banyak yang menghentikan usaha tambangnya, masih ada perusahaan lokal yang melakukan penambangan pasir darat secara legal. Salah satunya di Kecamatan Teluk Bintan, berada di Kelurahan Tembeling Tanjung. Tapi sayangnya potensi tersebut mengancam masyarakat setempat, baik masyarakat yang tinggal di Kampung Mansur Kecil maupun Kampung Bloreng. Ancaman yang dirasakan oleh masyarakat setempat adalah dampak lingkungan dari aktivitas tambang pasir di wilayah tempat tinggalnya. Padahal lingkungan di Indonesia termasuk di Kabupaten Bintan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lalu seperti apa kondisinya? Ikuti tim Yunus Reportase. Mansur Kecil dan Bloreng adalah dua perkampungan di Tembeling Tanjung, Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki tambang pasir darat. Ketua RT 1 RW 5 Rabuna menyebutkan, setiap adanya aktivitas tambang akan membawa dampak buruk terhadap lingkungan di sekitar, seperti adanya aktivitas tambang pasir darat di wilayah Kampung Mansur Kecil. Makan tambang ini pasti ada dampak, Pak. Sebenarnya yang katakan dampak itu lingkungan kayaknya jadi kolam besar. Dan yang kedua ini masalah jalan yang rusak gitu kan. Sebenarnya perusahaan ini kan lokal kan. Jadi kendaraan tuh besar-besar yang masuk ke sini kan, debu gitu Pak, debu kan. Sebenarnya kalau kita keluar jalan ini kan, otomatis debunya banyak, kendaraan besar-besar yang masuk kan. Sehingga namakan tambang ini yang terutama itulah lubang besar gitulah, kolam itu aja. Sebenarnya PT Pasir ini kan diambil pasir di bawah gitu kan, itu aja kan. Nanti lambat laun PT ini berhenti, pasti ada yang nggak bekah gitulah. Itu aja yang dampaknya kurang bagus gitu. Ya namakan tambang ini, warga sini pun banyak tidak mendukung juga lah Pak. Karena dampak itu yang tadi kan lubang dengan jalan rusak gitulah. Contoh yang ada itu jalan rusak betul lah. Sedangkan dari perusahaan tambang, menurut Rabuna setiap bulan terdapat bantuan meskipun tidak banyak. Ya kalau masalah itu antara dengan masyarakat, ya perusahaan ini pun agak bisa juga lah, bisa langsung juga lah. Kalau bikin proposalnya bisa dibantu gitu kan. Sering dibantu oleh perusahaan. Dibantu gitu kan. Sama dia pun tiap bulan ada ngasih 1 per RW sekian gitu kan. Ada bantu juga lah. Tapi dampak pasti dapat gitu Pak. Selain RT, Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bintan Syahri Bobo juga mengkritik terhadap adanya aktivitas tambang pasir yang dapat merusak lingkungan masyarakat. Menurut Syahri Bobo, aktivitas tambang pasir bakal menyisakan limbah hingga lubang serta kolam yang cukup dalam di lokasi tambang, dan akan berdampak pada masyarakat yang tinggal di sekitar tambang pasir. Di satu sisi memang kita sekarang lagi dalam proses pembangunan di beberapa
beberapa tempat dengan masuknya investasi-investasi, tentunya itu akan memerlukan pasir yang banyak. Namun demikian, perlu juga kita perhatikan bahwa hasil pertambangan itu akan menyisakan lubang-lubang, kemudian limbah-limbah yang jika tidak ditangani dengan baik itu nanti akan merugikan masyarakat yang berada di sekitar area tambang. Nah, terkait dengan penanganan limbah yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan, kami hanya bisa memberikan suatu pesan saja agar kiranya dapat diurus dengan baik, kemudian dilakukan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang nanti akan mungkin berkorelasi terhadap kehidupan baik itu masyarakat ataupun lingkungan yang ada di seputaran area tambang. Karena hasil tambang dalam bentuk limbah tambang ini jika tidak ditangani dengan baik itu bisa jadi permasalahan di masyarakat. Apalagi kalau itu berbentuk lumpur, kalau di beberapa tempat itu disebut anyau, kalau tidak dilokalisir dengan baik maka itu nanti akan berakibat negatif kepada masyarakat, khususnya anak-anak yang ada di sekitar tambang. Mungkin lebih dirapikan lagi terkait dengan penanganan limbah sehingga kemungkinan terjadinya kecelakaan dari masyarakat ataupun anak-anak yang ada di seputar tambang tidak terjadi. Sementara itu, Ketua Persatuan Waris dan Zuriat Tuntelani, Dato Amin juga menyoroti pasca tambang di dua kampung ini. Kami atas nama Zuriat perkumpulan daripada waris dan Zuriat Tuntelanai sangat-sangat menyayangkan di mana di sini adanya pertambangan pasir, namun tidak ada kompensasi untuk masyarakat setempat dan sangat-sangat mengganggu aktivitas masyarakat dan juga anak-anak yang hendak pergi bersekolah. Dan kami mengharapkanlah kepada pemerintah supaya tolonglah diperhatikan tempat kami ini. Jangan hanya pasirnya saja yang diambil, tetapi tidak ada bermanfaat bagi masyarakat di sekitaran Kecamatan Teluk Bintan ini. Sementara itu, Bupati Bintan Robi Kurniawan mengaku perusahaan tambang pasir darat di lokasi tersebut memiliki izin usaha pertambangan. Retribusi ada ke ini ya, ke Bapenda. Nanti kita bicara, kita lihat. Jadi memang ketika mengurus izin itu kan sudah ada tuh desainnya pasca tambang, desain pas penambangan. Nah ini nanti yang kita akan awasi sehingga jangan sampai nanti malah memberatkan pemerintah, yang melakukan revitalisasi lah atau perbaikan di situ. Tapi yang jelas gini, apa yang sudah dilakukan nanti kita akan awasi sehingga tidak ada pasca tambang yang memang enggak ini. Itu angkanya sudah ada ketentuannya, sudah ada ketentuannya, angka-angkanya sekian. Nah, nanti coba kita cek. Oke, Pak. Diketahui sebanyak 3 perusahaan swasta melakukan aktivitas tambang pasir di wilayah Kabupaten Bintan, yaitu PT Graha Mandala Bintan berada di Desa Gunung Kijang, PT Semurung berada di Kelurahan Kawal, dan PT Gunung Mario Lagaligo berada di Kelurahan Tembeling Tanjung. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Bapenda Kabupaten Bintan Taufik Hidayat menjelaskan, PT Graha Mandala Bintan mulai dikenakan pajak objek MBLM jenis pasir pada November 2024, PT Semurung pada April 2024, dan PT Gunung Mario Lagaligo pada Oktober 2021. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang AKPD nomor 1 tahun 2022,
terkait dengan pajak namanya itu objek MBLB. Nah, itu memang penerimaannya masuk ke daerah Kabupaten Kota. Nah, untuk Kabupaten Bintan sendiri, untuk MBLB yang jenisnya pasir itu ada yang memiliki izin tiga perusahaan, yaitu pertama yaitu PT Galigo, yang kedua PT Semurung, yang ketiga PT Geraha Mandala Bintan, itu GMB. Nah, mereka bertiga ini memiliki izin di Kabupaten Bintan seperti Galigo itu dari tahun 2023. Memang mereka punya berkewajiban untuk membayarkan pajak daerahnya. Waktu itu tahun 2023 dengan pajak tarif 25%. Nah, untuk di tahun 2024 ini sampai 2025 berlakunya Perda nomor 1 tahun 2024 itu tarif untuk MBLB sendiri 20% pajaknya. Nah, ditambah dengan 5%-nya obsen. Nah, untuk provinsi. Nah, perlakuan obsen ini berlaku di tahun 2025. Dari rencana pasca tambang, ya, setelah penambangan, setelah penutupan itu memang harus ada kewajiban yang lebih teknisnya, yang lebih memahami, karena pemberian izin ini di provinsi itu dilakukan oleh pengawasannya dilakukan oleh Dinas Pertambangan Provinsi. Ya, kalau untuk pasca tambang daerah Kabupaten Bintan terkait dengan programnya apa tidak ada kewenangan. Nah, daerah mempunyai kewenangan hanya terkait dengan pengawasan penerimaan pajaknya. Nah, jadi kalau yang untuk setelah pasca tambang itu yang mengawasi yaitu ya Dinas Pertambangan Provinsi yang memberikan izin terhadap pengolah tambang. Salah satu perusahaan tambang pasir darat, PT Gunung Mariola Galigo ini memiliki izin usaha pertambangan. Pasir darat yang diambil berada di dua perkampungan, yaitu Kampung Mansur Kencil dan Kampung Bloreng. Aktivitas tambang pasir yang dilakukan perusahaan tambang pasir diperkirakan berakhir di tahun 2026 nanti. Humas PT Gunung Mariola Galigo Suparno mengklaim pihak perusahaan selalu dan rutin membangun komunikasi dengan masyarakat setempat. Perusahaannya juga memperhatikan dampak lingkungan pasca tambang. Masyarakat ini bisa terjadi di hal-hal lain juga kan. Intinya kami dari perusahaan kan selama ini selalu berkomunikasi dengan masyarakat kok. Rutin, bukan hanya soal dampak lingkungan tetapi hubungan sosial kemasyarakatan. Insya Allah kami selalu komunikasi sehingga kalau misalnya ada dampak-dampak lingkungan yang mungkin terjadi pada proses aktivitas pertambangan, masyarakat selalu kalau ada yang mereka anggap ini agak nggak bagus, mereka sampaikan dan kami aksi. Tetapi kalau pada tahapan dampak lingkungan secara umum akibat daripada izin usaha pertambangan, tentu kan ada mekanisme yang sudah diperintahkan di dalam pemberian IUP, seperti mungkin ada pasca tambang, kemudian ada penghijauan dan ada hal-hal lain yang selalu diupdate mengenai lingkungan itu 3 bulan sampai 6 bulan sekali. Itu kan dari dinas terkait selalu menyampaikan penilaian apa ini kurang harus segera. Selalu dalam perjalanan tambang ini kan selalu dievaluasi. Oh gitu Ketua. Ini yang kita selalu kita tangani lingkungan yang Ketua sampaikan 3 sampai 6 bulan ini apa aja tuh Ketua yang terkait lingkungan Ketua sedang berjalan tambang kita ini, tambang pasir? Banyak seperti pemeliharaan mungkin tanggulnya
AMDAL perawatan tanggul, terus sistem sistem pertambangannya, terus safety tenaga kerja, seperti itu. Banyak hal yang dievaluasi ya. Kalau dari macam penghijauan dan sebagainya itu apakah dari kita, dari pihak perusahaan itu untuk melakukan penghijauan atau dari pemerintah Ketua? Oh ya, dia kan ada jaminan pasca tambang. Jaminan pasca tambang itu kalau memang harus kita yang melaksanakan jaminan pasca tambang. Setelah kita laksanakan itu kan di akhir tambang. Di akhir tambang ada jaminan pasca tambang. Ya, termasuk penghijauan, semua itu. Pengakuan Suparno, setiap ada kegiatan sosial masyarakat, pihak perusahaan ikut membantu. Ya, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lah yang misalnya mereka adakan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seperti turnamen sepak bola, kita dukungnya tidak full, tapi selalu kita ada dukungan juga lah. Kita komunikasi kok dengan seluruh masyarakat. Kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, kita sering kok dengan masyarakat kita diskusi. Kalau adanya debu ini memang misalnya ada keluhan-keluhan yang kita selalu seperti penyiraman jalan, itu sebagai rutinitas kita, kegiatan kita, rutinitas penyiraman jalan, dan kemudian hal-hal lain yang terkait dengan kegiatan kemasyarakatan, seperti kan tambang pasir ini kan pembelinya kan masyarakat umum juga. Artinya lori-lori yang datang juga kan lori-lori umum, bukan lori-lori perusahaan. Nah, itu aja kita perhatikan juga, seperti kelajuan mereka pada saat membawa pasir dari tempat kami ke tujuan dia di jalan-jalan keluar daripada tambang, kan selalu kita himbau juga untuk kecepatan dan lain-lainnya itu kan. Harus menutup pasirnya, itu kita himbau mereka, karena mereka juga kan bukan bagian daripada kami kan, mereka pembeli kan. Sekarang yang pembeli pasir itu kan umum kan. Sementara itu, staf bidang pertambangan mineral ESDM Kepri Irwansyah mengklaim jika semua perusahaan tambang yang memiliki izin pengerukan selalu melakukan reklamasi terhadap lahan yang sudah dikeruk. Itu untuk izinnya seperti apa aja Bang? Bisa dirincikan Bang? Izin untuk usaha pertambangan ya. Jadi izin usaha pertambangan kan jadi tahapannya itu ada 3. Jadi kalau untuk izin usaha pertambangan IUP, tahapan itu mulai dari mendapatkan wilayah dulu, wilayah IUP, wilayah izin usaha pertambangan. Tahap selanjutnya baru izin usaha pertambangannya. Nah, izin usaha pertambangan ini ada 2 tahap lagi di dalamnya, itu tahap eksplorasi dan tahap operasi produksi. Di situ atau kalau di tahap eksplorasi itu kan untuk melakukan kajian berapa potensinya. Di tahap eksplorasi itu juga tuh kita menyusun dokumen mulai dari laporan eksplorasi, studi kelayakan, dokumen lingkungannya juga. Nah, setelah itu selesai semua baru ke tahap operasi produksi. Di situ yang baru boleh melakukan kegiatan pengembangan. Kalau untuk AMDAL sendiri itu di BSDM atau di dinas lain? Oh, untuk AMDAL ini kalau sekarang ini masih di LH sekarang. Oh, di LH. Kalau terkait ini Bang, kan reklamasi pasca tambang. Ya. Nah, itu diatur di kita seperti apa? Oh, untuk reklamasi pasca tambang itu kan juga merupakan kewajiban dari perusahaannya ya. Jadi nanti itu kan memang di dalam aturan itu ada tuh di berapa ya saya lupa. Di berapa ya? 1827 kalau saya itu. Memang itu kewajiban juga menyusun dokumen. Berarti untuk reklamasi itu siapa Bang yang wajib? Apakah dari dinas terkait atau si pengusaha yang itu pertanyaan. Ya. Jadi memang kewajiban dari pelaku usahanya untuk menyusun dokumen itu. Jadi mereka menyusun rencana program-program apa yang akan mereka lakukan untuk kegiatan reklamasi. Dan di tahap pasca tambangnya juga apa kegiatan-kegiatannya gitu. Kalau mulai untuk reklamasi dan reboisasi itu dilakukan kapan Bang?
Kalau tahap dia kan ada 2 dokumen, dokumen reklamasi dan dokumen pasca tambang. Dokumen reklamasi itu ya kalau kewajiban mereka tuh mereka setelah menyusun dan wajib melaksanakan per tahun melaporkan ke ESDM gitu. Kalau pasca tambang itu kan sesuai dengan namanya setelah mereka melakukan kegiatan penambangan. Jadi mereka melakukan pengelolaan lingkungannya setelah kegiatan tambangnya berakhir. Tapi kalau untuk perizinan itu di kita atau di dinas PTSP Pak, izin tambang? Izin tambang. Kalau izin tambang kewenangan penerbitannya di PTSP. Cuma kalau kita kan dinas teknisnya memberikan rekomendasi ke PTSP. Dari alurnya ke kita dulu gitu Pak. Ya. Kita yang dapurnya lah. Di SDM dapurnya, nanti penerbitan izinnya di PTSP. Sejauh ini untuk izin tambang itu sendiri, terutama untuk pasir darat ya, pasir darat, ada nggak sih Bang perusahaan-perusahaan yang tidak diizinkan lagi karena dugaan ilegal segala macam gitu? Yang di mana? Di Kepri lah khususnya untuk pasir. Maksudnya gimana pertanyaannya? Enggak, untuk izin tambang pasir ini bisa dicabut nggak kalau misalnya dia tidak sesuai dengan aturan yang berlaku? Bisa aja. Itu kan kewenangan dari pemerintah penerbit izin kan. Mereka kan akan melakukan evaluasi, dilihat dari progres pelaksanaan mereka gimana kan. Apabila memang terbukti ada melanggar, jadi tahapan pemberian sanksinya itu ada pemberian surat peringatan pertama, 2, 3. Memang kalau sampai ketiga juga nggak ada perubahan, nggak ada yang dibenahi bisa dicabut. Hal senada juga disampaikan pengawas lingkungan hidup ahli media DLH Kepri. Berta menjelaskan, reklamasi wajib dilaksanakan tanpa pencairan jaminan. Berta juga menegaskan, apabila saat perusahaan melakukan kesalahan dalam melakukan penggalian atau pelanggaran, maka perusahaan bisa ditindak sesuai PP nomor 22 tahun 2021. Tapi kalau untuk rekomnya itu kan di kantor SDM. Nah, reklamasi itu dikunci dalam satu dokumen namanya dokumen rencana reklamasi. Kalau selesai ada namanya RPT, rencana pasca tambang. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Maka kalau dia tidak melakukan reklamasi atau tidak pasca tambang, dia melarikan diri itu gimana? Maka ada nama JAMREK, jaminan reklamasi dan jaminan RPT. Nah, bagaimana teknisnya yang tahu itu kawan SDM. Nah, jadi kalau dia melaksanakan reklamasi dan kalau sudah dianggap selesai, maka jaminan itu bisa dibayarkan. Setahu saya, reklamasi wajib dilaksanakan tanpa harus ada mencarikan jaminan dulu. Karena jaminan ini, kalau dia sudah selesai tanggung jawab. Kalau belum selesai ya nggak bisa dong. Artinya apa? Kalau dia nggak tanggung jawab, melarikan diri gimana? Maka negara yang turun pakai duit jaminan. Nah, ya. Nah, jadi kalau reklamasi, untuk pasca tambang, reklamasi bisa dalam keadaan lagi nambang, tapi kalau pasca tambang ya terakhir sekali aja pasca tambang, mobilisasi alat bahan dan pindah reklamasi secara komprehensif. Tapi kalau reklamasi bisa parsial, dia sudah selesai yang kolam ini timbun, dia pindah, nah silakan reklamasi. Artinya apa? Duit bisa dicarikan secara bertahap di reklamasi jaminannya. Tapi kalau di pasca tambang tidak bisa. Nah, terkait reklamasi, ada dua kita di RLK ini, ada hutan, ada non-hutan. APL ya bahasanya. Kalau APL, itu artinya kewajiban si pengusaha adalah ya toh reklamasi aja. Tapi kalau di hutan, selain dia melaksanakan reklamasi di tahap proyek, dia juga wajib melakukan rehabilitasi lahan sebagai pengganti hutan yang dia manfaatkan untuk tambang di tempat lain. Ya. Bisa saja, misalnya Kabupaten A, dari Kabupaten A dia, bisa ke Kabupaten B, bahkan bisa antar provinsi, tergantung dari ada nggak lokasi. Nah, kami melihat dampaknya, makanya salah satu kuncian supaya pengusaha itu mau melaksanakan
kewajiban lingkungannya itu ada jaminan. Ya, ada jaminan lingkungan, ada jaminan pasca tambang. Ada lagi CSR ya di luar konteks itu. CSR ini kewajiban perusahaan untuk membayar masyarakat sekitar untuk dampak ekonomi, bukan untuk menutupi misalnya pencemaran supaya masyarakat nggak ribut dikasih kompensasi CSR, nggak bisa. Itu sesuatu hak masyarakat yang untuk meningkatkan ekonominya. Tapi kalau akibat kesalahan, nah itu nanti lain lagi. Itu namanya nanti sengketa lingkungan itu, namanya PSLH. PSLH ini bisa melalui pengadilan, bisa di luar pengadilan. Itu amanat dari PP 22 tahun 2001. Sedangkan dari sisi kacamata pengamat lingkungan hidup Syamsinar menyebut, adanya kerusakan lahan yang ditimbulkan oleh penambang merupakan pelecehan terhadap ekologi karena merusak alam yang sedemikian rupa menjadi lahan kosong dengan kolam di mana-mana. Kalau fenomena ini menurut saya sebenarnya bukan fenomena yang baru ya. Ini sudah berlangsung cukup lama dan kondisi yang terakhir ini mungkin mencuat itu juga dipengaruhi oleh mulai meleknya masyarakat ya terhadap kesadaran terhadap menjaga lingkungan. Jadi di satu sisi mungkin pasir ini dibutuhkan oleh kegiatan-kegiatan konstruksi yang ada di Pulau Bintan mungkin ya. Namun di satu sisi dalam memanfaatkan sumber daya alam tentunya kita perlu melihat daya dukungnya, gitu. Melihat daya dukungnya apakah pasir yang kita ambil atau sumber daya alam yang kita manfaatkan ini sudah melebihi atau tidak. Itu pertama. Yang kedua, pasca kita memanfaatkan atau menggali pasir itu harusnya kan ada pasca tambangnya, karena seperti beberapa peraturan yang memayungi kegiatan pertambangan mulai dari Undang-Undang 3 2020 sampai dengan mungkin yang baru ada Undang-Undang 25 ya 2025 perubahan dari Undang-Undang 3 2020, terus ada PP 9 dan seterusnya. Ada prinsipnya bahwa mengelola sumber daya alam pertambangan gitu ya harus memenuhi prinsip-prinsip lingkungan. Nah, prinsip lingkungan itu seperti apa gitu? Prinsip lingkungan itu adalah kita sama-sama mendukung upaya pembangunan berkelanjutan. Artinya kegiatan yang saat ini kita lakukan itu untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi kita tadi saya di awal mengatakan bahwa pasir ini dibutuhkan untuk pembangunan yang kita butuhkan untuk generasi sekarang, tetapi kita jangan mengabaikan bahwa generasi mendatang juga membutuhkan lingkungan yang baik gitu ya. Nah, ketika pasca tambang pasir tidak dikelola dengan baik, akan banyak dampaknya terhadap lingkungan. Jadi mulai dari terjadinya perubahan bentang alam gitu ya, kondisi tanah yang jadi kritis, di mana akan terjadi erosi, sedimentasi. Erosi dan erosi ini nanti akan terbawa menjadi sedimentasi di perairan. Karena kita pulau-pulau kecil ya, dekat sekali dengan laut, akhirnya nanti akan merusak ekosistem di perairan. Nah, selain itu akan terjadi kerusakan berkurangnya keanekaragaman hayati. Jadi tadi mangrove, hutan-hutan yang ada di darat juga berkurang, berarti flora fauna juga berkurang gitu kan. Itu biodiversitasnya juga berkurang, jadi keragaman hayatinya berkurang. Terus permasalahan lain adalah polusi gitu ya, pencemaran udara, selain pencemaran air tanah dan sebagainya. Jadi karena pengelolaan pasca tambang yang tidak cermat mengakibatkan terjadinya degradasi lingkungan. Itu poinnya di situ yang perlu kita. Nah, degradasi lingkungan itu akan kembali lagi kepada manusianya gitu. Jadi ada satu pemikiran atau satu konsep bahwa ketika alam dirusak, satu komponen alam rusak itu akan kembali lagi kepada manusianya. Itu adalah sunatullah itu adalah hukum alam. Jadi kita mungkin sekarang kita melakukan kerusakan itu, tapi bisa jadi kita yang mendapatkan baliknya dari kerusakan itu, dan juga bisa generasi kita mendatang.